Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Islam Mubarak. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli handphone servis di counter Verticell BEC. Untuk latar belakang masalah, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada manusia jual beli sebagai jalan yang adil. Untuk saat ini jual beli dapat dilakukan dengan sangat mudah, bahkan hanya dengan menggunakan handphone sekalipun. Dengan banyaknya orang yang menggunakan handphone, ini membuat banyak usaha-usaha yang berkaitan dengan handphone berkembang. Salah satunya adalah usaha reparasi handphone. Salah satu counter yang melayani reparasi handphone ini adalah counter Verticell BEC. Di counter Verticell BEC ini, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang yang memperbaiki handphonenya di sini tidak mengambil kembali handphonenya setelah selesai diperbaiki. Dikarenakan ketidakpastian dari pelanggan, maka pihak Verticell memutuskan untuk menjual handphone tersebut guna untuk mengganti modal yang telah mereka keluarkan. Dalam teori jual beli, ada sebuah syarat di mana barang yang diperjualbelikan haruslah barang milik orang yang berangkat secara penuh. Maksudnya adalah jual beli tidak sah apabila barang yang diperjualbelikan bukanlah milik si orang yang berangkat, melainkan milik orang lain atau tanpa izin si pemilik barang. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW berikut, yang artinya dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari neneknya, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidak ada talak atau tidak sah melainkan pada perempuan yang kau miliki, dan tidak ada memerdekakan melainkan pada budak yang kau miliki, dan tidak ada atau tidak sah berjual beli melainkan pada barang yang kau miliki. Syarat ini tidak terpenuhi dalam jual beli handphone accessories karena barang yang diperjualbelikan oleh pihak Verticell bukanlah miliknya, melainkan milik pelanggan. Untuk rumusan masalah, ada dua. Yang pertama, bagaimana praktik jual beli handphone accessories. Yang kedua, bagaimana tinjauan Islam terhadap jual beli handphone accessories untuk tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana jual beli handphone accessories. Lalu yang kedua, bagaimana untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli handphone accessories ini. Metode penelitiannya, untuk jenis penelitiannya, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk sumber datanya ada dua. Yang pertama, data primer. Data primer didapat dari observasi dan wawancara langsung kepada pihak Verticell. Lalu untuk data sekunder berasal dari literatur jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk jenis datanya, penelitian ini adalah penelitian lapangan. Untuk teknik analisis datanya, analisis deskriptif dan menggunakan pola pikir deduktif. Lalu teknik pengumpulan datanya ada wawancara dan studi pustaka. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis praktik jual beli handphone accessories. Jual beli handphone accessories ini adalah penjualan handphone milik pelanggan yang dalam jangka waktu 3 bulan setelah handphone tersebut selesai diperbaiki namun tidak diambil kembali. Lalu pihak Verticell memutuskan untuk menjual handphone tersebut. Dari hasil analisis praktik jual beli handphone accessories ini, jual beli handphone accessories ini hampir memenuhi semua rukun dan syarat jual beli kecuali syarat tentang objeknya, yaitu kepemilikan penuh, karena barang yang dijual itu bukan milik si counter Verticell melainkan milik pelanggan. Lalu selanjutnya, tinjauan hukum Islam terhadap jual beli handphone accessories di counter Verticell BEC. Praktik jual beli handphone accessories ini menurut perspektif hukum Islam termasuk ke dalam jual beli yang dilarang, yaitu jual beli fudul, yaitu jual beli tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli tanpa seizin pemiliknya tidak sah sampai ada izin dari pemiliknya. Adapun menurut Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah. Ini sebagaimana hadis berikut. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari neneknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak ada atau tidak sah melainkan pada perempuan yang kau miliki, dan tidak sah memerdekakan melainkan pada budak yang kau miliki, dan tidak ada atau tidak sah melainkan pada jual beli melainkan pada barang yang kau miliki. Ada juga kaidah fikih yang melarang kita menjual barang yang bukan milik kita. Kaidah tersebut adalah tidak sah hukum menjual beli kecuali barangnya itu milik penjual sendiri atau orang yang diberi kuasa atau wakilnya. Jual beli handphone accessories ini juga dapat dikatakan jual beli yang batil dan hukumnya tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Seharusnya kelebihan dari penjualan tersebut dikembalikan kepada si pemilik. Namun, pihak counter Verticell merasa bahwa hasil penjualan tersebut semuanya adalah miliknya karena mereka sudah mengeluarkan modalnya dan tenaga untuk memperbaiki handphone tersebut dan jangka waktu 3 bulan untuk menunggu. Ini sama saja pihak Verticell mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Kita dilarang mengambil
harta orang lain secara batil sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 29. Untuk kesimpulan, yang pertama, praktik jual beli handphone X service ini berawal dari konsumen yang ingin memperbaiki handphonenya. Namun setelah selesai diperbaiki dan dihubungi tidak ada kepastian, pihak Virgisel memberitahu bahwa dalam 3 bulan apabila tidak diambil handphone tersebut akan dijual. Lalu untuk praktik jual beli handphone X service ini menurut perspektif hukum Islam termasuk ke dalam jual beli fudul dan juga dapat dikategorikan kepada jual beli yang batil. Sekian yang bisa saya sampaikan. Walitabiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.